Mukosa sediaan? Atau Esofagus. bagus. Oke, esofagus. Kalau misalkan aku tanya ini, lapisan apa? Lamina propria. Lamina propria. Oke, lapisan apa? Muscularis mucosa. Oke, lapisan apa? Muscularis Garis externa. eksternal. Oke, lapisan apa? Epitel. Epithelium. Oke, sip. Dari sini, preparat ini, adakah yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Kak, nggak bakal ditanya ini atas, bawah, tengah gitu kan nggak? Enggak, cuma Oke. sediaan aja esofagus atau apa gitu. Jadi nggak usah spesifik esofagus sepertiga atas, sepertiga bawah itu nggak usah. Oke, Kak. Yang lain adakah yang mau ditanyakan? Ayo guys, sebelum nguprak. Oke, aku lanjut ya. Nomor dua, silahkan. Adakah yang bisa menjawab? Lambung pilorik, tak, Kak. Kenapa lambung pilorus? Ngelihat dari apa ya gastric pitnya sih. Gastric pitnya kenapa? Itu kayak dalam gitu. Oke, sip. Ini adalah lambung pilorus, benar. Pertama, lihat dari gastric pitnya. Ini kelihatan gastric pitnya dalam. Nah, biasanya kalau gastric pitnya dalam itu ciri khas dari lambung pilorus. Kayak gitu. Aku nggak terlalu menyarankan bentuk U atau V karena dari aku sendiri juga kadang rancu gitu loh gastric pitnya bentuk U atau V. Nah, kalau udah dilihat dari kedalamannya, baru dilihat dari ini, kelenjarnya. Gitu. Biasanya kalau misalkan kelenjarnya itu banyak, terus dia susunannya itu rapat tapi apa ya susunannya tuh nggak rapi gitu loh tapi lumayan rapat, nah itu biasanya ciri dari lambung pilorus kayak gitu. Biasanya kalau lambung kardiak itu dia ada kelenjarnya tapi cuma kelenjarnya itu jarang-jarang gitu, itu ciri dari lambung kardiak. Kalau ini kelihatan banget dia lambung pilorus karena ada yang posisinya berdiri, ada yang posisinya tidur kayak gitu. Nah, itu ciri juga dari lambung pilorus kayak gitu. Dari kalian adakah yang mau ditanyakan guys di sini? Karena di sini agak kurang kelihatan sih si siapa namanya ini kelenjarnya. Oke, kenapa bisa yakin kalau itu pilorus? Jadi gini guys, lihat dari kripta yang paling dalam, lihat dari kripta yang paling dalam dan kripta yang mayoritas kayak gitu. Emang nggak semua kripta itu dalam, tapi lihat mayoritas dia dalam atau enggak kayak gitu. Soalnya lambung fundus atau lambung kardiak itu tuh kayak apa ya, nggak sedalam sama lambung pilorus, apalagi lambung kardiak itu kayak beneran cuma di atas sini gitu loh, dan nggak ada yang sampai dalam di sini. Nah ini kan ada yang sampai dalam di sini kan, nah itu bukan lambung kardiak. Berarti kalau bukan lambung kardiak, berarti antara lambung fundus atau pilorus kan. Nah, baru kita lihat dari kelenjarnya. Kalau kelenjarnya kayak gini, bulat-bulat bergelung-gelung gitu. Nah, itu tuh kemungkinan adalah lambung pilorus. Karena lambung fundus itu kan kelenjarnya seperti yang kalian tahu dia kan berjejer kayak gitu kan, berbaris. Gitu lihatnya. Mm-mm. Oke. Kalau aku bilang kripta ya, gastric pit, gastric pit. Kripta punyanya ini ya, usus ya, kayak gastric pit guys, maaf guys. Terus adakah yang mau ditanyakan? Ya, mau tanya, Mm-mm. mau kasih aja sih. Jadi kalau misalnya
lambung bagian fundus dia tuh pasti kayak lurus gitu gak? Kan biasanya kalau fundus tuh dia kayak paling rapih gitu kan. Kelenjarnya, fundiklennya. Iya, terus kayak dia rapet gitu kan, terus kayak hampir lurus gitu. Apakah akan selalu begitu? Kalau Fundiglen, iya, selalu rapi. Dan kalian bisa tandain dia itu kayak berjejer, terus susunannya padat, lurus-lurus, terus ada di kelenjarnya itu kayak ada titik-titik kemerahan. Kalau misalkan di sini itu kan kayak apa ya, pucet gitu kan kelenjarnya, kayak bergelung-gelung, bulat-bulat. Nah, pucet. Sedangkan kalau di Fundiglen dia ini lurus terus ada titik-titik kemerahan. Nah, itu ciri dari fundigland karena ada sel parietalnya kayak gitu. Kalau fundus, lambung fundus, fundigland itu gampang banget diiden karena dia ini kelenjarnya lurus gini loh, bener-bener lurus, 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 lurus gitu. Lebih susah untuk membedakan antara kardiak dan juga pilorus daripada membedakan fundusnya kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? Cuman Kak, Oke, lanjut ya. Nomor 3, kira-kira ini bentukan apa yang ditunjuk? pilih intestinalis, Fili intestinalis, betul. Kalau seluruh bentukan, plika kekringi, kenapa plika keringi bukan plika semilunaris? karena fili intestinalisnya itu nggak gabung Kak. Karena, Karena si filinya itu kayak nggak gabung gitu loh Kak. Ini kan masih ada kayak celahnya gitu kan. iya kah? Ada grupnya, Kak. Ada. Kripta. Kalau plika keringnya gimana? Apa sih bedanya plika kering sama plika semilunaris? Bedanya sediaannya. Terus dia kayak nyatu gitu kayak yang semilunaris tuh. Apa ya? Oh, Biasanya tuh sedianya. nggak ada kayak celah-celahnya gitu loh. Yang dalam gini. Bingung mau jelasinnya. Kira-kira kenapa nggak ada celahnya? Ayo guys, ciri khas. Kalau Ayo, ya silahkan. kalau apa? Plika semilunaris tuh nggak ada fili intestinalisnya gak sih? Kalau Ya, plika Kepringi baru ada. yes, betul itu perbedaan utamanya. Kalau misalkan kalian nemu ada fili intestinalis, bentukan fili intestinalis, kalau ditanya seluruh bentukan udah pasti plika keringi, nggak mungkin plika semilunaris karena ciri khas plika semilunaris dia nggak punya fili intestinalis. Karena plika semilunaris dia adanya di usus besar bukan di usus halus atau usus kecil. Itu ciri khasnya. Makanya kenapa iya, oke lah kalau sunanya lebih rapat karena emang nggak ada fili intestinalisnya, cuma ada kriptanya. Jadi kelihatan lebih rapat-rapat aja dan nggak ada struktur seperti daun-daun ini. Struktur seperti daun ini kan dia fili intestinalisnya kan. Nah, itu. Kalau ada fili intestinalisnya otomatis udah plica keringi, nggak mungkin plica semilunaris. Gitu guys. Jadi dilihat dulu. Kalau ada filinya, otomatis nggak mungkin plika semilunaris. Udah pasti plika keringi. Oke, terus kalau misalkan aku tanya ini, lumen apa? Jawabnya apa? Sentral lateral. Oke, sentral lakteal. Terus kalau misalkan aku tanya ini, bentukan apa? Sel panet bukan Kak? Aduh, Kripta liberkum. Betul, kripta liberkun. Jadi ini, ini itu kripta liberkun, guys. Terus kalau misalkan sel panet, oke, sel panet benar di Cryptali berkun, tapi pertanyaannya bukan bentukan, tapi pertanyaannya adalah sel gitu.
Oke, terus dari sini adakah yang mau ditanyakan? Kak, mau tanya, Mm, kalau dari foto ini artinya kurang bisa diidentifikasi sediaannya apa gimana? Oke, jadi sebenarnya gini, si plika kekering ini kan lipatan dari tunika mukosa hingga ke submukosa. Ya, seingatku, bentar aku cek plika definisinya bentar. Bentar ya. Mana ya? Ya, benar. Jadi kan si plika ini kan dia lipatan. Tunika mukosa sampai ke submukosa gitu kan. Nah, terus berarti yang di sini itu kan kalau yang di sini itu masih lamina propria, tapi kalau yang masih di bawahnya sini itu tuh udah submukosa kayak gitu. Nah, kalau dari sini itu menurutku kurang bisa diidentifikasi kira-kira sediaan apa kayak gitu. Karena ini loh, bentar, ini kan, bentar. Ini kan epitel. Terus di sini itu kan lamina propria. Nah, submukosanya tuh cuma tipis kayak gini. Nah, kemungkinan akan sulit gitu mengidentifikasi kira-kira dia apa. Tapi sebenarnya bisa. Gimana ya aku jelasinnya? Jadi yang melipat itu bukan semua dari mukosa, bukan keseluruhan mukosa kayak gitu, sebagian kecil dari mukosa. Tapi kalau misalkan epitel sama lamina propria itu tuh kayak bener-bener udah melipat gitu. Gimana aku jelasinnya ya? Bener-bener udah melipat kayak gitu. Kalian bisa lihat di PPT tutor yang eh, rongga mulut dan saluran cerna kemarin. Nih aku SSC. Bentar. Nah, udah kekirim. Nah, itu kan yang panah biru, itu kan epitel. Sedangkan, atau fili intestinalisnya lah. Terus yang hijau itu kan dia Cryptolibercum. Dia ada di lapisan lamina propria. Nah, yang di bawahnya itu kan submukosa. Tapi kita nggak bisa ngelihat adanya bentukan kelenjar apapun di situ. Nah, kebetulan di sini tuh tebel. Berarti kita bisa diagnosa kira-kira dia apa, duodenum, jejunum, atau ileum. Kalau nggak ada apa-apa, berarti kira-kira jejunum kayak gitu. Nah, terus kalau yang di sini itu kan tipis banget ya antara batas antara si eh, lamina propria sama si submukosa kayak gini. Nah, biasanya kalau cuma bentukan kayak gini aja itu jarang ditanyakan kira-kira sediaannya apa, kecuali memang di bawah sini itu kelihatan lapisan di bawahnya kayak gitu. Kalau ini tipis banget sih submukosanya, jadi kemungkinan ini kalau nggak salah ini jejunum karena nggak ada apa-apanya. Tapi aku nggak bisa pastiin lagi karena ini tipis banget guys. Kayak gitu. Jadi jarang ditanyakan sih. Apalagi kalau misalkan fili. Cuma filinya aja di sini kan. Dipotong kayak gini. Terus ditanya sediaan apa. Jawab aja usus halus. Jawab aja usus besar. Nggak usah spesifik. Karena bener-bener nggak bisa lihat. Apa namanya. Nggak bisa lihat kira-kira dia sediaan apa. Kayak gitu. Jadi intinya
balik lagi, kalau misalkan di sini sebenarnya bisa diidentifikasi kira-kira ini sediaan apa. Tapi balik lagi ya guys, dilihat dulu di sininya kira-kira ada suatu bentukan atau enggak. Kalau misalkan ada bentukan, berarti memang ada kelenjarnya, berarti dia antara eh kemungkinan dia adalah duodenum. Brunner gland kemungkinan ada di sini. Tapi kalau bersih, jawab aja jejunum kayak gitu. Tapi kembali lagi jarang ditanyakan sih kalau misalkan kayak gini gitu. Apalagi kalau cuma ditunjuknya fili aja, di crop filinya aja, jawab aja usus halus. Kayak gitu. Bingung Oke, nggak? makasih banyak, Kak. Udah Oke. paham. Biasanya kalau misalkan ditanyain apa ya, ditanyain sediaannya apa tuh bener-bener yang kelihatan banget gitu loh dari lamina propria, mukosa sampai ke submukosanya. Bahkan yang di bawahnya itu muskularisnya kelihatan kayak gitu. Karena dari situ kita bisa lihat keseluruhan lapisannya kayak gitu loh. Kalau misalkan di sini yang melipat plika keringi ataupun plika semilunaris itu jarang ditanyakan sediaan yang spesifik kayak duodenum, jejunum, ileum itu jarang banget kayak gitu. Jadi kalau misalkan kebetulan banget nih ada preparat kayak gini, itu kemungkinan yang ditanyain cuma seluruh bentukan sama bentukan aja gitu. Karena nggak banyak guys bentukan apa namanya plika semilunaris dan juga plika kering itu gitu. Oke, terus ini gampang. Next, adakah yang bisa menjawab? Ayo dilihat di sini ada apa? Otot polos. Otot, otot skelet apa polos itu, Kak? Ayo otot polos apa otot skelet? Skelet. Ya, betul. Kalau ada otot skelet berarti apa? Oh, kelenjar ludah minor. Yes, kelenjar ludah minor. Oke, betul, kelenjar ludah minor. Kelenjar ludah minor ada tiga kemungkinannya. Berarti ada kelenjar von Ebner, kelenjar Weber, sama kelenjar Blandinun. Nah, dilihat dari sekret yang dihasilkannya. Kira-kira dia seros, mukos, apa seromukos? Seromukos, Kak. Mukus. Kenapa seromukos? Karena ada yang lebih gelap terus ada juga yang pucat. Yang mana? Ada bentukan Demilon of Giannuzzi nggak? Karena pertanyaannya bentukan, Kak. Kalau misal kelenjar serus kayaknya nggak mungkin ditanya bentukan. Oke, balik lagi saya penjelasanku. Jadi kalau misalkan ada otot skelet nih, berarti kelenjar ludah minor. Kalau kelenjar ludah minor berarti pertanyaannya, kalau jawabannya, kalau misalkan ada pertanyaan sediaan, berarti jawabnya apa? Lidah. Lidah. Yes, jawabannya lidah. Berarti kalau misalkan jawabannya kelenjar Weber, von Ebner, Blandinun, berarti pertanyaannya apa? Nama kelenjar. Bentukan juga bisa ya? Ayo, Di PPT kayaknya nama kelenjar, Kak. iya ta. Seingat aku, kalau minor ditanya bentukan gak sih? Kalau sediaan tuh, kalau kelenjar mayor. Ayo guys. Oh iya, bentukan kayaknya iya sih, Kak. Nah, berarti kira-kira dia apa? Kelenjar apa? Di antara tiga itu. Von Ebner, Weber, apa Blandinen? Badino. Mana Demilun Giannuzzi-nya? Oh iya, von Ebner, Kak. Ayo guys, mau uprak. Weber, Kak.
Ranger Weber bukan Kak? Loh, kok bisa? Pertama nggak ada yang dari aku masih jadi maba, masih di Histo. Itu tuh selalu jadi perdebatan di antara kita karena ada yang bilang ini pucat, ada yang bilang ini warnanya sama semua, warnanya gelap semua, ada yang warnanya ini ada yang pucat, ada yang gelap. Jadi jawabannya ini kelenjar von Ebner. Oke, terus kalau misalkan warnanya sama, guys, kalau misalkan warnanya balance, itu tuh kemungkinan adalah kelenjar von Ebner. Warnanya sama semua. Itu tuh kelenjar von Ebner gitu. Kalau misalkan kelenjar Weber itu tuh kayak beneran pucat banget. Nah, nanti di belakang, di preparat belakang kalian ada preparat yang lebih meragukan lagi. Kayak gitu. Biasanya kalau warnanya sama, itu tuh kayak beneran kelenjar von Ebner. Tapi masih ada warna keungu-unguannya. Itu biasanya kelenjar von Ebner. Nah, kenapa bukan kelenjar Blandinun? Pertama, karena di sini nggak ada bentukan, nggak ada bentukan Demilon of Gianusinya. Kayak gitu. Meskipun kalian lihat di sini ada yang lebih pucat kalau dibandingin sama sini ya. Tapi nggak ada bentukan Demilon of Gianusi. Nah, itu bukan kelenjar Blandinun. Kayak gitu cara bedainnya. Jadi kayak ya itu dari angkatanku masih jadi perdebatan gitu loh. Kalau ini menurutku pucat, ini menurutku enggak kayak gitu. Jadi banyak-banyak latihan, banyak-banyak latihan soal sih guys. Terus kalau misalkan antara kelenjar von Ebner sama kelenjar Weber itu masih gampang dibedain karena kelenjar Weber itu benar-benar pucat. Kalau ini kan masih ada ungu-ungunya kan. Tapi yang susah itu adalah seriknya itu preparat kelenjar parotis sama kelenjar submandibularis atau submaxillaris. Eh, enggak, Deng. Oh, kelenjar ini, kelenjar apa namanya? Ya, kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu sering banget sama Von Ettner ya. Kelenjar parotis itu sering banget dia warnanya pucat kayak gitu. Nah, anak-anak tuh sering bingung dia ini kelenjar ludah mayor antara von Ebner atau Weber atau kelenjar parotis. Karena kalau dilihat dia warnanya pucat. Nah, banyak banyak anak-anak yang jawab kelenjar parotis itu sebagai kelenjar Weber karena warnanya pucat. Sedangkan kalau submaxilla submandibula kan dia ini kan seromukos cuma konsistensi komposisinya antara seros dan mukosnya itu kan beda-beda. Nah, kayak gitu. Parotis itu sering banget warnanya pucat, makanya anak-anak sering salah diagnosa dia kelenjar Weber karena warnanya pucat semua. Tapi bisa dilihat dari apa ya, lingkungan di sekitarnya. Kalau misalkan ada si ini otot skeletnya, itu udah pasti adalah kelenjar Weber. Terus, kalau misalkan ada ductusnya, intercalated duct, striated duct, itu biasanya adalah kelenjar parotis karena nggak mungkin kalau misalkan kelenjar Weber ataupun von Ebner itu ada ductusnya kayak gitu. Tapi anak-anak masih banyak banget, terutama temen-temenku juga kemarin yang banyak salah gitu loh karena cuma dilihat sekilas, oh pucat, oh kelenjar Weber, tapi nggak dilihat lagi di sekitarnya ada otot skelet nggak, di sekitarnya ada striated duct nggak, ada intercalated duct nggak, kayak gitu nggak dilihat. Jadi kalau misalkan kalian ketemu preparat yang dia kelenjarnya pucat, dilihat lagi, benar-benar dilihat lagi lingkungan sekitarnya dia dia ada duktusnya atau enggak, dia ada otot skeletnya atau enggak, karena banyak banget yang salah gitu loh. Oke, di sini adakah yang mau ditanyakan? Kak, mau mastiin. Mm, Jadi kalau kelenjar luda minor, itu mm. fix pasti akan kelihatan otot skeletnya. Iya, atau kosongan aja, nggak tanpa otot skeletnya. Tapi biasanya kita taruh otot skeletnya di dekatnya. Kalau misalkan kosongan kayak gini, terus kalian kan nggak nemuin nih adanya striated duct, terus nggak ada intercalated duct, itu kan udah pasti adalah kelenjar ludah minor. Nggak mungkin kalau misalkan kelenjar ludah mayor nggak ada intercalated duct, striated ductnya. Apalagi kalau kelenjar parotis. Secara teori, kelenjar parotis itu yang paling banyak dia punya ductus. Dan di histologi juga iya, dia ductusnya paling banyak. Jadi nggak mungkin kalau misalkan dia kosongan kayak gini tanpa
ada duktusnya kayak gitu. Tapi buat mempermudah biasanya pasti ada otot skelet di sekitarnya. Oke, makasih Kak. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? Nanti deh habis ini kalian cari sediaan ludah Mino, sediaan lidah tapi yang bentukan kelenjar Weber. Terus bandingin sama yang ini. Ini kelenjar von Ebner, guys. Adakah yang masih bingung? Mm-mm. Bukan, bentukan. Di PPT adakah nama kelenjar? Saya bentar ya. Ada ya. Oh ya, bisa nama kelenjar, bisa bisa bentukan. Tapi nanti aku tanyain ya. Dari tahun-tahun lalu itu pertanyaannya pasti kelenjar. Pasti kelenjar, pasti bentukan. Dari bentukan apa, berarti kelenjar apa, kelenjar apa, kelenjar apa. Sediaannya pasti sediaan kelenjar ludah, sediaan lidah. Terus kalau misalkan ada Demilonov-Giannuzzi, berarti pertanyaannya itu bentukan menyerupai bulan sabit, kayak gitu. Cuma aku tanyain lagi deh ke PJ-nya, karena kemarin, yang apa ya aku tanyain kemarin. Yang mata, endotel, sama epitel kornea itu kan juga pada akhirnya diganti sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah, aku baru baru nggak kalau ada pertanyaan nama kelenjar apa. Nanti aku tanyain deh, fixnya pertanyaannya apa. Sediaan, yes. Oke. Kalau enggak, ya sediaan. Terus kadang ada pertanyaan, apa namanya, lumen, kayak gitu. Berarti kan itu stria tedang, interkala tedak, kayak gitu. Terus baru yang pertanyaan kedua biasanya sediaan, kayak gitu. Yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Aman Kak. Oke, lanjut ya. Bentar. Yuk, ini gampang. Kelihatan banget. Tanya. Kelenjar Brunner Kak. Yes, benar. Kelenjar Brunner. Oke, sediaannya apa? Duodenum. Oke, kalau aku tanya ini bentukan apa? Fili intestinalis. Oke, lumen apa? Sentrolateral. Oke, terus lapisan apa? Submukosa. Oke, lapisan apa? Muscularis externa. Eksternal. Oke, nah kayak gitu. Ini kelihatan jelas banget. Pertama, kalian lihat dulu. Kalau bingung, dia sediaannya apa? Duodenum, jejunum, apa ileum? Lihat dulu di sini. Kalau bingung usus besar apa usus halus, lihat dulu. Di sini ada fili intestinalisnya kan, ada bentukan seperti daun. Oke, ada daun, berarti otomatis usus halus. Berarti hilangkan sekum dan kolon. Tinggal duodenum, jejunum, dan ileum. Kayak gitu. Nah, kalau ada bentukan kelenjar, udah pasti adalah duodenum. Kalau jejunum kan kosong, nggak ada bentukan apapun. Kalau ileum, dia ada ininya, ada apa ya? Kayak patch ya kalau di ileum namanya, yang limfatik itu, limfoid. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan Iya bentuk Kak, Pairs, Pairs. ya kayak patch.
Kalau di sekum namanya limfonodul agregasi ya. Ya, oke. Terus kalau misalkan ada bentukan pucat kayak gitu, udah pasti dia itu adalah kelenjar Brunner dan dia mendominasi nih. Mendominasi. Nah, itu ciri dari kelenjar Brunner gitu. Jadi kalau misalkan ada bentukan kelenjar pucat di bawahnya Crypta libercun atau di bawahnya Villi, udah pasti itu adalah si kelenjar Brunner sediaannya duodenum. Kayak gitu. Dari sini adakah yang mau ditanyakan? Pokok kalau kalian bingung dia usus halus, usus besar, pokoknya step awal identifikasi dulu ada filinya enggak. Oke, kalau ada fili berarti udah pasti adalah usus halus. Kalau enggak ada berarti usus besar kayak gitu. Nah, terus urutin lagi kalau duodenum cirinya apa, jejunum cirinya apa, ileum cirinya apa. Terus kalau nggak ada fili berarti dia usus besar. Berarti cirinya sekum apa? Cirinya sekum ada limfonodul agregasi. Kayak gitu. Terus lumennya bentuknya segitiga atau lumennya sempit. Kayak gitu. Terus kalau kolon berarti ada bentukan tinea coli. Nah, diurutin gitu aja. Jadi biar mempermudah kalian, biar nggak banyak opsi jawaban gitu loh. Kalau dari aku sendiri. Adakah yang mau ditanyakan, guys? Itu yang merah-merah tuh artefak, Kak. Yang mana? Yang bawah, Ini tah. ah, Ayo. Terus artefak rek. apa pembuluh darah, Kak? Yes, ini pembuluh darah. Terus terisi oleh eritrosit, terisi oleh sel-sel darah. Ini kelihatan banget lumennya. Tuh, jadi nggak semuanya artefak ya, guys. Ayo, mau tanya apa lagi? Oke, next ya, nomor 6. Gampang. Papilla circumvallata, Oke, papilla zirconvallata. Sediaannya? lidah, Lidah. Ya, sediaannya lidah. Kalau misalkan aku tanya ini, bentukan apa? Taste bud. tes bat, Oke, sip. Dari sini ada yang mau ditanyakan. Menurutku terlalu simpel sih. Aman ya, Kak. guys? Berarti Mm-mm. di jakungannya si circumvallata ini biasanya ditemukan ini ya, Kak, von Ebner ya? Ya, di bawahnya sini biasanya. Tapi ini nggak kelihatan. Perbesarannya besar ini. Biasanya di sini, di area bawahnya sini. Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Nah, ini yang aku maksud. Kelenjar sublingualis, Men- Kak. Ayo, Kelenjar submandibular, submandibular apa sublingual? Apa parotis? Praktis, Kak. Sublingual. Ini seros apa mukos kira-kira? Kayaknya mukus, Kak. Mukos nggak sih, Kak? Karena pucat. parotis karena warnanya lebih karena warnanya kan tadi kan kalau kata kakak kalau mukos lebih pucat banget tapi ini kayak gak terlalu pucat. Karena banyak daknya. Oke, jawabannya adalah ini kelenjar parotis. Benar, ini kelenjar parotis. Karena pertama, dilihat dulu, di sekitarnya ada kelenjar. Ada otot skelet nggak? Nggak ada. Berarti kelenjar ludah mayor. Sediaannya berarti sediaan kelenjar kan? Dah. Terus ini ada banyak duktus-duktusnya. Berarti kemungkinan adalah kelenjar parotis.
Tapi nggak menutup kemungkinan kelenjar submandibula atau sublingual. Tapi kalau misalkan yang paling banyak ductusnya itu pasti kelenjar parotis. Oke, kita lihat. Dia ada bentukan Demilon of Giannuzzi nggak? Ada yang warnanya beda nggak? Karena kelenjar submandibula, sublingua itu kan pasti seromukos. Tinggal komposisinya mereka yang beda. Kalau misalkan kelenjar submandibula kan banyak serosnya, banyak gelapnya. Tapi kalau sublingua kan banyak mukosnya, banyak terangnya, banyak pucatnya. Sedangkan di sini kalau kalian lihat dia warnanya balance semua, nggak ada yang lebih gelap atau nggak ada yang lebih terang. Berarti kemungkinan cuma satu warna. Nah, kelenjar ludah mayor yang cuma satu warna itu adalah kelenjar parotis. Gitu. Bingung nggak? Kak mau tanya, Mm-mm. Kak mau tanya. Iya, silakan. Kan tadi kan kakak bilang kalau kalau warnanya sama semua itu terus ada banyak duktus itu nggak apa-apa. Walaupun ini kan warnanya jujur lumayan terang lah, bukan gelap. Itu jadi nggak Mm-mm. apa-apa kalau jawabnya parotis. Dilihat dari warnanya tuh semuanya kayak warnanya sama semua. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah nemu duktus nih, kan berarti nggak mungkin nih kelenjar ludah minor. Berarti kan kemungkinan cuma tiga, kelenjar parotis, kelenjar submandibula, atau kelenjar sublingua gitu kan. Nah, kalian lihat di kelenjar-kelenjar ini adakah bentukan Demilon of Giannuzzi atau adakah yang warnanya beda kayak gitu atau warnanya balance semua nih. Nah, kalau misalkan warnanya beda, berarti lihat dulu mana yang banyak terangnya atau mana yang banyak gelapnya. Nah, dari situ kalian bisa lihat itu kelenjar submandibula atau sublingua. Kalau submandibula berarti banyakan gelapnya. Kalau misalkan sublingua banyakan pucatnya. Nah, di sini warnanya balance semua. Jujur, kalau aku lihat juga ini pucat. Aku nggak bakal bilang ini gelap. Ini pucat semua. Tapi balance kan warnanya. Nggak ada yang lebih gelap, nggak ada yang lebih pucat lagi. Kayak gitu. Nah, kemungkinannya cuma satu. Kalau misalkan kelenjar ludah mayor yang warnanya balance semua, dia cuma kelenjar parotis aja. Kayak gitu. Makanya ini kesediaan kelenjar parotis. Nah, terus kalau kalian tanya kenapa warnanya nggak gelap, Kak? Ya karena pewarnaannya. Kayak gitu. Jadi dilihat lagi. Meskipun kelihatannya pucat, tapi warnanya balance. Jadi kemungkinan cuma satu kelenjar parotis. Kayak gitu. Kak mau tanya, Mm-mm. itu kok di bagian kiri kayak ada bentukan bulan gitu ya? Aku kira itu Demilonov Giannuzzi-nya. Yang mana? Boleh ditunjuk nggak? Bentar. Mm-mm. Bukan, itu kan ini asininya banyak. Ini satu asini, satu asini, satu asini. Ini artefak, guys. Ini kan yang titik-titik merah ini kan? Iya, Kak. Bukan. Asininya tuh kecil-kecil nih loh. Asini tuh kecil-kecil. Ini kan kecil banget nih. Ini satu asini, satu asini, satu asini. Tuh kan. Oke, kasih Terus Kak. kalau yang ini dia pembuluh darah. Nih bisa kalian lihat. Kayak gitu. Ini duktus. Kira-kira duktus apa di sini? Interlobular. Hmm. Interlobular apa intralobular? Yang Intralobular apa interlobular? Intralobular. Oke, intralobular. Berarti kalau intralobular kemungkinannya ada dua. Kira-kira dia intercalated apa dia striated? Menunjuk yang mana, Kak? Ini. Sese mana? Nah, yang Oh, ini. oh ini intercalated. Kenapa intercalated? Soalnya kalau semisal striated tuh dia bulatnya lebih bagus itu, Kak. Bulatnya lebih bagus. Gimana maksudnya? Iya, lebih bulat.
Ini kan kayak apa ya, kayak lanjung gitu nggak sih? Striated bukan Kak. Soalnya lumennya kecil. Ayo, kira-kira apa? Didiskusikan dulu. Nggak kelihatan ya epitelnya. Intercalated Kak, karena nggak kelihatan ada bentukan kayak filinya gitu. Nggak kelihatan. Kayak bentukan fili di tengah-tengahnya Kak. Bersih gitu. Kan kalau intercalated tuh kayak ada kayak penonjolan di kayak sejenis fili-filinya gitu. Tapi kalau itu kayak kosong tengahnya. Hmm, oke, saya bandingin sama di sini. Seret ke sini. Kira-kira dia intercalated apa striated? Atau di sini, seret. Atau karena ini Kak, apa bentukan epitelnya tuh yang itu kan kayak pipih ke kubis. Jadi dia intercalated. Yang mana yang ini? Iya yang itu Kak. Yes, betul. Jadi lihat aja lingkungan sekitarnya. Kira-kira ada nggak yang apa ya dindingnya lebih tegas kayak gitu? Karena kan kalau silindris kan pasti membuat si dindingnya lebih tegas. Nah ini dia lebih tegas kan. Yang ini juga. Nah ini adalah striated. Kalau yang ini adalah intercalated duct kayak gitu guys. Jadi jangan bingung. Ada yang bingung nggak cara bedainnya? Nah, terus kalau misalnya bedain gue kayak tadi Kak, bulat sempurna sama bulatnya nggak terlalu bulat itu aman nggak? Boleh, boleh, boleh aja sih. Oh Kak mau tanya, kan Mm-mm. kalau seingat aku tuh kan kalau striated itu kan lebih kayak dia tuh kubis lebih cenderung ke arah silindris detailnya. Mm. Selapis kubis rendah, nggak nyampe Eh, silindris sih. Mm-mm. Lapis kubis rendah Mm-mm. dan atau ya patokannya kayak bulatnya itu kayak lebih tegas gitu kalau kata Evan. Tapi kayak kalau yang tadi Yang yang mana? penunjukan Striated apa intercalated? yang Oh, striated striated, iya. kan Selapis kalau yang kubis sampai striated silindris. itu yang kakak tunjuk sekarang itu kan Mm-mm. emang jelas kelingkaran kayak bulatannya jelas. Tapi yang tadi Mm-mm. yang kakak tunjukin untuk striated yang pertama tuh Ini lumayan, iya itu nggak terlalu bulat gitu kak. nggak terlalu bulat karena ukurannya lebih kecil sih. Tapi kalau ini kelihatan banget. Nih lumennya sempit. Terus dindingnya apa ya? Dindingnya nggak tegas gitu bulatnya. Nah kalau ini itu kan dindingnya tegas. Nah terus apa ya? Hmm, sekedar info kalau misalkan di kelenjar parotis itu banyakannya striated. Striated ductnya banyak gitu. Terus apa lagi ya guys? Gimana ya aku menjelaskannya? Jadi biasanya aku biasanya kalau misalkan aku aku praktikum itu aku pasti lihat lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalkan ada yang dindingnya lebih tegas itu pasti uh, serrated duck gitu. Nah kalau misalkan ada yang ditunjuk itu kayak apa ya? Kayak gini itu kan beda banget ya dindingnya. Nah itu kemungkinan adalah intercalated duck. Aku biasanya gitu sih. Ya bener sih kata Evan lebih bagus sama enggak. Tapi iya, lebih tegas dindingnya karena memang dia terdirinya dari epitel silindris. Kalau yang ini kan cuma kubis aja, gitu. Terus kebanyakan kelenjar parotis itu mayoritas terdiri atas, ya, dia paling banyak terdiri atas striated duct kayak gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian nemu banyak striated duct, gitu. Bingung nggak guys membandingkannya?
Yang ini loh, yang ini juga striated duck. Yang ini striated duck juga, yang ini juga striated duck. Barulah yang ini intercalated duck. Bingung nggak? Atau ada yang bisa menjelaskan lebih jelas ke teman-temannya? Apa Kak? Yang lain ada kayak yang dibingungkan. Masih mencerna. Oke, banyak-banyak banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak melihat preparat aja sih membedakan antara si mereka berdua. Kalian striated duck sama intercalated duck. Bentar ya, aku ada nggak ya preparatnya? Bentar, cari. Bentar ya. Kalau ada nanti tak kirim ke kalian. Bentar. Soalnya seingatku kemarin itu aku pernah menjelaskan kelenjar parotis. Bentar. Hmm. Nah, keadaannya kelenjar parotis. Cuma itu adanya cuma interlobular duct sih, karena kan dia dikelilingi sama jaringan ikat. Terus ada satu lumen lagi yang ada di bagian kiri, kalau kalian lihat yang dekatnya tetesan lemak. Itu adalah striated intercalated duct itu. Kayak gitu intercalated duct itu. Nggak ada yang lumennya setegas itu, makanya nggak ada di sini, di preparat ini nggak ada striated duct-nya. Kayak gitu kalau kalian mau lihat. Terus apa ya? Kalau kalian mau lihat-lihat lagi, bedain antara di mana ya? Bedain antara siapa namanya intercalated duck sama striated duck itu seingatku ada banyak kok preparat online yang bisa kalian akses. Contohnya ada di Michigan, Michigan Histology Slide itu kalian bisa zoom-zoom sendiri kayak gitu. Nah, itu buat banyak-banyak latihan bedain antara intercalated sama striated. Yang bagian kiri itu intercalated, sedangkan yang di jaringan ikatnya itu interlobular duct, guys. Gitu. Kalau di dalam lobulusnya itu nggak ada striated duct-nya di preparat ini ya, di potongan yang ini. Terus yang putih-putih itu adalah lemak. Tuh, yang ada signetering cell-nya yang kalian pelajari kemarin. Gitu sih, guys. Bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain?
Beneran sebelum uprak ini. Halo, guys. Amankah Aman. penjelasannya? Aman, Kak. Oke, lanjut ya. Iya, yang ini gampang. Sediaannya apa? Bentukan seperti bulan sabit. Gampang Kak, submandibularis. Besok mandi harus. Submandibularis atau sublingualis? Submax. Submandibularis atau sublingualis. Sublingualis, submaxillaris. Kenapa? Jadi melon. Ya, Kak, emang kalau misal si kelenjar sublingual tuh bisa ditanya ini juga demilunnya. Bisa. Tapi ini terlalu ngezoom sih. Jadi nggak bisa dilihat duktus ataupun si kelenjar lagi otot skeletnya. Ini sublingualis, Tapi Kak. bisa dilihat dari ininya sih komposisinya. Sublingualis apa submandibularis? Yuk. Sublingualis. Lihatnya kayak sublingualis ya, kalau zoomnya segini. Ya, Ya, soalnya banyak kan shape benar. mukosnya. Ya, ini sublingualis, benar karena banyak mukosnya di sini. Kalau misalkan kelenjar apa namanya Blandinun ya, itu benar-benar balance antara apa namanya serus dan mukosnya. Jadi banyak banget bentukan Demilon ogianusi. Nah ini bisa dilihat ini kan lebih dominan si mukosnya. Berarti kemungkinan adalah kelenjar sublingual. Tapi nggak ada duktusnya di sini nggak kelihatan karena terlalu ngezoom. Harusnya nggak usah ngezoom ini sih biar kalian bisa lihat. Jadi agak rancu antara kelenjar mayor apa kelenjar minor. Tapi di sini nggak ada otot skeletnya. Berarti kemungkinannya cuma kelenjar ludah mayor gitu. Bingung nggak guys? Misal Kak, lupa preparatnya bagus-bagus kan Kak? Uprak preparatnya bagus. Dan nggak mungkin, ya kalian pasti takut ya kalau misalkan upraknya kayak gini. Nggak mungkin ada pertanyaan kayak gini. Jadi kalau misalkan kelenjar udah mayor, beneran kelihatan duktusnya. Kayak zoom out gitu. Nah ini kan ngezoom banget ya, perbesarannya gede banget. Jadi kalian nggak bisa lihat duktus atau otot skeletnya. Jadi rancu antara kelenjar ludah mayor apa kelenjar ludah minor. Jadi ini kalau misalkan ditunjuknya kelenjar ludah minor, pasti kelihatan kok otot skeletnya. Nggak mungkin kayak rancu kayak gini. Uprak itu bagus guys. Em, apa namanya preparatnya karena bukan preparat yang biasa dipakai untuk praktikum. Iya, tentu saja. Tapi lebih bagus, sumpah lebih bagus. Aku akui lebih bagus. Kayak bentukannya tuh jelas banget kayak gitu loh. Tapi iya, yang jadi masalah adalah pressure-nya dan juga belnya tetot-tetot itu yang mengganggu konsentrasi. Tapi bentukannya jelas, sumpah. Tak jamin bentukannya jelas. Kak, preparat jelek-jelek nggak mungkin bakal dipasang di uprak. Oke Kak. Bingung nggak yang ini, guys? Ya insya Allah Kak, insya Allah. Oke, lanjut.
Ini gampang. Ini kelihatan jelas meskipun agak blur, tapi kelihatan. Ini lipatan-lipatan. Mukosanya melipat-lipat. Vesika semua. Apa? Plica semilunaris. Plica semilunaris. Bukan. Bukan. Plica semicircularis. Ada tuh aplikasi semicircularis. Eh, eh, Ayo. Bukan guys. Ayo. Ayo. Ini apa Kak? Jejunum dah. Bukan. Ini bukan Philly guys. Vesika Korea. Iya, ini Vesica Velea. Betul. Kenapa bisa jawab Vesica Velea? Karena dia berlipat-lipat di vertikula kayak ketapel di kiri. Yes, benar. Ini adalah Vesica Velea. Ini bentukan apa kira-kira berarti yang ditunjuk? Divertikula. Iya, Partikular. betul. Betul. Sediaannya kelenjar, Vesica Velea atau empedu. Nah, oke, kenapa ini bukan Plica semilunaris, Plica kerkeringi, ataupun Fili intestinalis? Karena bentuknya nggak seperti daun. Lihat di sini. Di sini ada cabangnya kan. Nah, itu ciri dari divertikula kayak melipat-lipat bercabang kayak gitu. Sedangkan Fili intestinalis itu benar-benar lurus ke atas tok. Seperti daun. Panjang pendeknya nggak menentu kayak gitu. Tergantung nanti preparatnya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang feelingnya ruptur kayak gitu. Nah ini enggak, karena dia nih melipat kayak ke sini, melipat lagi. Nah itu ciri dari divertikula. Sediaannya Vesica velea. Bingung nggak? Terus lagi apa ya? Ya ini agak ruptur sih harusnya. Tapi kalau misalkan Vesica velea kan kalau di PPT tutor ya di PPT tutor itu kan dia keterangannya nggak ada lapisan muskularis mukosa sama submukosa. Nah ini kan lamina propria nih di sini lamina propria. Dari lamina propria dia langsung apa ini otot kan? Berarti dia lapisan muskularis. Nah itu ciri dari si apa namanya Vesica velea. Kalau di sini artefak ya. Ini sobek, ini ruptur-ruptur semua. Nah, ini lapisan muskularisnya. Ini lamina epitel, lamina propria, epitel, lamina propria. Di sini juga lamina propria karena kan dia melipat-lipat kan. Terus di sini itu muskularis. Nah, langsung muskularis, nggak ada muskularis mukosa, nggak ada submukosanya. Nah, itu cirinya. Kalau kalian bingung bedain sama fili lo ya. Kalau fili kan ada submukosanya kan. Kalau ini nggak ada, gitu. Bingung nggak? Ya lumayan Kak, lumayan. Lumayan, karena preparannya jelek, guys. Sengaja buat review. Nanti beneran prak bagus kok, wes. Bingungnya apa? Bingungnya apa, guys? Kak, itu jadi yang di lamina propria kan itu ada kosong-kosongnya gitu. Itu artinya memang lipetannya aja ya? Memang Iya, ini kosong. lipatannya aja. Yes, betul. Ini kan, Wow. ini Iya. maksudmu ya, itu kosongannya aja. Ini. Oke. Makasih, Kak. Oke. Yang lain adakah yang mau ditanyakan?
Aman, aman. Oke, lanjut ya. Ini gampang. Ini gampang. Harus Arteri interlobularis. Terus Yes, betul. Arteri interlobularis. Daerahnya. segitiga Segitiga kiri. Kiernan atau Tiga portal Triad. kirinan. Yes, segitiga Kiernan atau portal. lihat Oke, ini. Kalau ini lumennya apa? vena interlobularis. Ayo. Ductus. Ayo. Biliaris. Yes. Vena interlobularis. Ductus nggak sih, Kak? Ductus nggak sih, Kak? Ya, duktus. Benar ini duktus, bukan vena. Ayo, siapa yang jawab vena tadi? Kalau yang ini. Yuk. Vena. Yes, baru yang ini vena. Kelihatan jelas banget kok. Yang ini arteri, ini ada pita-pitanya. Terus yang ini, yang dindingnya lebih tebal, lebih tegas karena memang dia terdirinya dari epitel selapis kubis kan. Nah, ini adalah ductus interlobularis. Sedangkan yang ini lumennya apa dindingnya tipis, lumennya lebih lebar. Ini adalah vena interlobularis. Jangan salah lo ya. Tadi yang jawab ini vena siapa? Ayo. Ini kelihatan jelas banget ductus. Ayo. Maaf kan salah karena aku tuh patokannya kalau segitiga Kernan tuh ductus biliaris, sedangkan ductus biliaris sih biasanya kelihatannya lebih kecil dibandingin arteri atau vena. Hmm, Terus sebenarnya kalau ada ductus interlobularis juga, maaf. ya sama ductus biliaris sama ductus interlobularis sama nggak salah kok nggak salah benar ya sometimes memang ukuran dari ductus biliaris atau ductus interlobularis itu emang lebih kecil tapi kalian harus lihat dulu dari strukturnya kira-kira dia dindingnya tegas nggak kira-kira epitelnya apa kayak gitu kelihatan jelas banget kok kalau ductus tuh kayak beneran dindingnya tegas kayak gitu. Kalau misalkan arteri itu kayak apa ya? Kayak karet rambut kayak gitu. Nah, itu arteri, struktur arteri. Sedangkan kalau yang vena bener dindingnya cuma tipis selapis aja kadang kelihatannya tipis banget. Nah, ini strukturnya vena kayak gitu. Jadi apa ya? Patokannya jangan berpatokan kalau misalkan vena lumayannya lebar kayak gitu. Nah, ini emang kelihatan lebih lebar karena emang ukuran duktusnya lebih gede kayak gitu. Kalau yang ini memang kelihatan lumennya lebih apa ya, lebih sempit karena memang ya ininya kecil, pembuluh darahnya kecil kayak gitu. Jadi jangan jadikan patokan. Jadikan patokan lebar enggaknya itu ketika kamu udah lihat dindingnya. Jadi kalau definisinya lumennya vena lebar itu ya karena ini dindingnya tipis dan lumennya lebar kayak gitu. Nah, kalau ini ya lumennya lebar karena memang dia dindingnya tebal. Tapi kalau misalkan dilihat dari dindingnya, komposisi lumen, lumen dan juga dindingnya itu lebih gedean dinding dibandingkan lumen gitu loh. Jadi kalau misalkan dilihat, jangan ditembak yang lumennya paling lebar vena. Lihat dulu dindingnya kayak gitu. Paham nggak? Siap Kak, paham. Kayak gitu, jangan salah loh ya. Ini beneran duktus, kelihatan banget ini duktus. Kelihatan jelas banget ini duktus. Jadi dilihat lagi, bener-bener dilihat lagi. Kira-kira dindingnya gimana, lumennya gimana. Kalian, adakah yang mau ditanyakan? Oke, terus kalau misalkan aku tanya, apa ya? Ih, ini deh, sel apa? Hepatosit. Yes, hepatosit. Udah sih. Terus di sini ada lumen yang lebar. Ini kira-kira apa? Vena centralis. Vena sublobularis. Sublovularis. Vena sub- Vena sublobularis apa vena interlobularis tetap?
Subglobularis. Eh, Interlobularis. Yes, betul. Ini tetap vena interlobularis. Kenapa? Karena mereka ada ini, mereka bareng. Nah, ini adalah ciri dari si vena interlobularis kayak gitu. Itu lebar banget, guys. Lebar banget. Lebar banget. Kalau ada di satu area, kan tadi kemarin-kemarin aku jelasin ciri dari apa ya, portal triad itu terdiri dari minimal 3 lumen, minimal loh ya kan bisa lebih dari 3 lumen. Nah, gitu cirinya. Kalau misalkan dalam satu area lebih dari 3 lumen, berarti dikira-kira aja. Biasanya emang yang lebih banyak lumennya itu kalau enggak arteri ya vena karena dia pembuluh darah kan gitu. Terus di sini ada kapiler gitu. Jadi nggak mungkin minimal banget arteri interlobularis. Area interlobularis itu lebih dari minimal banget 3, bisa lebih. Kalau lebihannya biasanya kalau nggak arteri ya vena gitu. Terus ini preparatnya jelek. Ya, kenapa? Karena memang buat latihan. Di sini ini ada artefak. Ini bukan sel darah, ini artefak. Terus di sini juga banyak banget apa ya? Ini bukan sinusoid sih, ini lebih ke artefak karena dia udah mengecil si hepatositnya, makanya kelihatan sinusoidnya melebar. Kayak gitu. Ini kemungkinan kalau nggak kesalahan dalam pembuatan preparat artefak, ini kemungkinan juga kondisi patologis. Kayak gitu. Oke, nah yang ini yang normal. Kira-kira itu ruangan apa? Celah mol. Kenapa celah mol? Hmm, Itu lurusan dari septum bukan? Ya, benar. Celah mol itu celah yang dibentuk oleh apa sih? Oleh perbatasan septum sama outer limiting plates. Yes, betul. Ini benar. Ini adalah celah mol, celah yang lebih lebar, yang dibentuk antara ini septum interlobularis sama outer limiting plate. Ciri outer limiting plate apa? Dia ini sih apa ya? Dia tidur kayak gitu loh, mas. Kayak memanjang kayak gini tuh ciri dari outer limiting plate. Sedangkan kalau hepatosit, dia ini kan membentuk lempengan. Nah, terus di sini outer limiting plate itu kelihatan banget lebih merah karena memang dia yang paling aktif metabolismenya ini. Kelihatan lebih merah, lebih apa ya? Lebih warnanya lebih pekat kayak gitu. Nah, itu ciri dari outer limiting plate karena memang dia metabolismenya yang paling aktif. Terus kalau aku tanya di sini lumen apa? Sinusoid lumen, Kak. Oh ya, betul, lumen sinusoid. Kalau aku tanya sel apa? Ya, aku far, Sel apa? far, Hepatosit. hepatosit. Komposit apa cover? Hepatosit, Kak. Itu masih di lobulusnya. Yes, betul. Kalau aku tanya di sini, sel apa? Cooper. Ya, betul, kayak gitu ya. Terus apa lagi yang mau ditanyakan dari sini? Outer Kak, limiting plates bahkan ditanyain nggak, Kak? Outer limiting plate bakal ditanyain atau enggak? Bentar. Kalian ini uprak dari bab berapa sih? Dari bab cerna ya? 7, 40 soal. Bisa ya, bisa enggak. Tapi enggak, kurtau ya. Kurtau. Aku nggak bisa. Heh, aku nggak bisa ngasih tahu. Nggak tahu. Iya apa enggak, aku nggak tahu. Tapi bisa aja sih dikasih outer limiting plate bentukan. Oke, Kak. Tapi nggak tahu juga. Maksudnya 40 soal kan. 40 soal berapa bab itu? Mungkin 7 bab. 40 bagi 7 berapa itu?
Satu bab bisa 6 soal. Iya, satu bab bisa 6 soal. Ya, bisa iya, bisa enggak. Tergantung di babnya itu ada banyak opsi pertanyaan atau enggak. Tapi kemarin aku uprak, pas aku uprak nggak ada sih alternating plate. Bener-bener apa ya, pas aku uprak itu kayak apa ya, cuma ditanya yang aku ingat, cuma kayak arteri interlobularis, kayak segitiga kirinan, kayak gitu-gitu. Terus Hepar itu cuma ditanyain arteri sentralis, yang kayak gitu-gitu, guys. Terus yang paling aku ingat itu, tapi di tulang, di bab tulang kalian udah lewat kan ya. Di tulang itu cuma ditanya di jaringan tulang penulangan itu loh, yang proses penulangan dan sebagainya itu cuma ditanyain ini tulang rawan apa, sediaan apa, tulang rawan fibrosa, terus sediaan apa, tulang rawan hialin. Kayak gitu-gitu tok, kayak ya udah kayak kelihatan jelas banget gitu loh sediaannya, nggak yang jelimet-jelimet kayak gitu. Itu, tapi bisa iya, bisa enggak. Aku nggak ingat juga sih, dan aku nggak bisa memastikan ke kalian kira-kira ada atau enggak, karena bukan aku yang bikin soalnya. Dipelajari aja ya, disiapkan aja. Tapi kalau celah mall pasti. Kemungkinan besar iya kalau celah mall. Kalau outer limiting plate, aku kurang tahu. Pokoknya bentukannya khas-khas kayak apa ya, celah mall, celah dis, terus kemudian ada area interlobular, terus vena sublobularis, kayak gitu-gitu, arteri sentralis, kayak gitu-gitu, sinusoid itu pasti keluar. Bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Kak, mau tanya. Hmm, Aku masih agak bingung bedain celadis sama sinusoid. celah dis sama sinusoid. Oke, Iya. sebenarnya ya, celah dis itu ada di dalamnya sinusoid. Kayak ini, saya mana ya? Aku lihat dulu. Hmm, bentar, yang kelihatan jelas itu. Ini boleh deh. Jadi ini kan sinusoid. Terus di sini itu ada ya di sini yang ini itu kan endotel. Endotel dari si apa ya, lumen sinusoidnya sendiri kan. Terus kalau ada celah sempit yang diperhatikan celahnya di sini yang lebih sempit. Mana yang lebih sempit? Yang di sini. Celah sempit yang dibentuk antara lumen sinusoid dan juga endotel dari sinusoid itu berarti dia adalah celah dis kayak gitu. Kayak ini juga, ini kan endotel nih. Endotel dari si siapa namanya? Sinusoid. Nah, celah sempitnya ini yang dinamakan dengan celah dis. Jadi kayak celah dis itu ada di dalamnya sinusoid kayak gitu loh. Cuma dia lebih sempit aja. Biasanya clue-nya celah sempit atau celah kayak gitu. Kalau misalkan sinusoid kan ruangan ya, gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Oke, next nomor 12. Ini gampang, tapi warnanya agak jelek aja. Arteri vena arcuata. Arcuata. Ya, betul. Ini arteri vena arcuata. Ada di bagian, Perbatasan antara medula sama korteks. oke, perbatasan antara korteks dan medula. Bener, lebih spesifiknya kira-kira lumennya arteri apa vena? Arteri. Yes, arteri. Kalau yang ini baru vena. Kalau kelihatan jelas bentukannya, jawab aja lebih spesifik, guys. Lebih spesifik, lebih bagus. Tuh, yang ini arteri, yang ini vena.
Gitu, kelihatan jelas banget. Ada di perbatasan antara korteks dan medula. Korteksnya yang mana? Korteksnya yang di sini ini. Ada corpus clorenalis. Ini kelihatan ada corpus clorenalisnya, tapi agak blur. Kalau yang di sini udah nggak ada banget bentukannya. Nggak ada sama sekali bentukan corpus clorenalis. Cuma saluran-saluran aja. Nah, ini udah di bagian medula. Berarti benar. Ini arteri, vena, arcuata ada di perbatasan antara korteks dan juga medula. Bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Teman ya, lanjut. Yang ini gampang. Medullary rays. Oke, medullary ray sediaannya. Ginjal. Oke, Ginjal. kalau misalkan aku tanya di sini, daerah apa? Labirin. Oke, daerah labirin. Kalau aku tanya di sini, bentukan saluran panjang. Medullary rays. Oke, sip. Bingung nggak dari sini? Atau ada yang mau ditanyakan, guys? Tenang. Amankah? Aman, Kak. Oke, Aman. lanjut. Ini kira-kira apa bentukannya? Bentukan lo ya, bukan lumen lo ya. Macula densa. Macula densa. Oke, betul. Daerahnya. Kar eh Vascular pole. Vascular pore apa urinary pole? Vascular pole. Oke, Vascular pole. betul. Terus bagiannya Cortex. korteks Cortex. sediaan. Ginjal kan. Ginjal. Oke, sip. Terus kalau misalkan aku tanya nih, apa ya? Ini seluruh bentukan Corpus clorenalis. corpus Clorenalis. clorenalis. Terus kalau aku tanya bentukan apa? Glomerulus. Glomerulus. Oke, kalau aku tanya lapisan apa? Capsula Capsula Bowman. Bowman Pars Pars parietalis. Parietalis. Oke, apa ruangan apa? Bowman Space. Oke, terus apa lagi ya? Hmm, yang ini deh kelihatan ada brush bordernya. Lumen apa? TC1. Oh, TC1. TC1. ya TC1. Terus mana ya TC2? Ini ya udah tak jelasin di sini. Ini TC2 ini kelihatan bersih sih, tapi aku nggak bisa memastikan ini juga bersih. Ini kemungkinan TC2 ini. Ini yang kelihatan jelas banget bersih ini adalah lumen TC2. Tuh, ini preparatnya jelek guys. Yang dipakai buat review preparatnya jelek semua. Ini kelihatan banget ini lumennya bersih. Ini lumennya kelihatan ada brush bordernya ini berarti TC1, yang ini TC2. Gitu. Kalian adakah yang mau ditanyakan dari preparat ini? Aman, Kak. Oke, lanjut. Ini gampang. Rete testis, testis. Kak. Testis. Retestis apa tubulus rectus? Rete yang di yang di Testis. mana, Kak, ini? Yang nunjuknya. Ini, yang panah Oh, hitam. Ikutin rete panah testis. hitam aja. Yes. Testis. Oke, betul. Retestis. Daerahnya? Mediastinum. Mediastinum.
Oke, terus kalau misalkan aku tanya ini, lumen apa? Ductus efferens. Eh, Tubulus seminiferus. Betul, tubulus seminiferus, bukan ductus efferens. Tubulus seminiferus yang paling dekat sama yang paling dekat sama retetesis apa? Tubulus seminiferus. Bingung nggak? man. Jangan bingung loh ya. Ini retetestis, ini tubulus seminiferus. Terus nanti di sini, di sekitar sini, ini nggak kelihatan jelas banget sih. Ada tubulus rectus. Jadi tubulus rectus tuh benar-benar kayak tubulus seminiferus di sini, terus dia menyempit ke sini. Nah itu baru tubulus rectus, terus dia berlanjut jadi retetestis kayak gitu. Ini nggak terlalu kelihatan sih. Nanti kalau ada, aku nunjukin. Nah, kalau udah membentuk anyaman, sebenarnya tetesis sama tubulus rectus itu kurang lebih sama. Tapi tubulus rectus itu cuma sempit aja, cuma dikit aja. Jadi perbatasan antara si tubulus seminiferus sama retetestis. Tapi kalau udah membentuk anyaman seperti ini, itu udah pasti adalah retetestis kayak gitu. Udah masuk ke daerah yang namanya mediastinum testis. Oke, next. Nih, kira-kira dia ada di bagian korteks apa medula? Medula. Medula. Kenapa medula? Ya, karena ini ductus collectivus kan juga. Ya, benar ini ductus collectivus atau ductus colligentes. Sip. Kenapa jawab medula? Ya, kelihatan jelas sih ini ductus colligentes. Oke. Karena ini medula, benar. Karena nggak ada sih corpus callorhenalisnya, cuma ada ductus-ductus aja. Oke, ini benar ductus colligentes atau tubulus collectivus. Terus kalau misalkan aku tanya bentar. Hmm, jelek banget tapi ini deh guys. Bisa jawab nggak ini kira-kira lumen apa? Yang tebal bukan? Ya, headlight tebal, betul. Jelek banget tapi ya, aduh. Ini yang kelihatan jelas cuma ductus colligentesnya aja. Terus apa lagi ya? Hmm, bentar. Oke. Ehm, ini deh, kalian bisa jawab nggak kira-kira ini apa? Yang tipis. Oke, yang ini handle tipis. Kalau yang ini, Yang mana Kak? Kapiler Kak? Hah? ya betul ini adalah kapiler. Aku harap kalian nggak bingung ya bedain antara handle tipis dan juga kapiler. Kalau kapiler tuh lebih tipis karena cuma terdiri dari selapis endotel. Kalau misalkan handle apa ya, handle tipis itu lebih ini sih, lebih kelihatan. Kalau di sini lebih dominan dibandingkan dengan kapiler. Nah ini, meskipun dia juga tipis ya, tapi kalau kapiler tuh di sini lebih kecil-kecil kayak gitu. Terus yang ini adalah handle tebal. Ini handle tebal kelihatan. Terus nanti mana ya? Handle tebal lagi. Ini handle tebal. Ini handle tebal. Ini handle tebal. Terus ini ductus colligentes atau tubulus collectivus.
Gitu sih. Yang ini loh, ini handle tipis nih, kelihatan banget nih handle tipis. Ini juga handle tipis. Gitu. Terus baru yang kayak gini-gini, kecil-kecil. Nih, sempit-sempit ini adalah kapiler. Kayak gitu. Bingung nggak, guys? Cuman Kak, Oke, lanjut ya. Masih banyak preparatnya. Nomor 17. Kelenjar prostat. Ya, betul. Kelenjar prostat. Bentukannya apa? corpora amylacea. Corpora amylacea. Ya, Oke, corpora amylacea. Betul. Bingung nggak? Kelihatan jelas nggak sih kalau ini kelenjar prostat? Atau ada yang masih bingung, guys? Nggak apa-apa. On mic aja. Aman ya? Lanjut, nomor 18. Ini gampang. Lumennya dulu deh, lumen apa? Tubulus seminiferus. Yes. baru Terus kalau yang ditunjuk di sini, selnya apa? spermatozoa, Bukan. Ayo. hematid, Ya, ini masih spermatid, guys. Kalau spermatozoa biasanya ditunjuknya yang di sininya, di ekornya, atau yang dia selnya yang panjang. Kalau ini kan masih bulat-bulat bergelombol. Nah, ini ciri dari spermatid. Kalau misalkan aku tanya, yang di sini sel apa? spermatozoa, Spermatosit primer. Mer. Oke. Terus kalau yang ini deh yang kelihatan amoeboid, kurang kelihatan jelas sih. Ini aja deh, ini sel apa? hematogonium, Ya, ini adalah spermatogonium. Terus yang biasanya lonjong-lonjong ini biasanya adalah, ayo, sel apa? Sertoli bukan. Ya, sel Sertoli. Tapi ya, yang ini juga sel-sel toli. Betul, kayak gitu. Biasanya yang panjang-panjang, lonjong-lonjong, ameboid, itu biasanya sel-sel toli. Kalau biasanya spermatogonium bergerombol kayak gini, kecil-kecil. Ini ciri dari spermatogonium. Terus di sini ada daerah interstitial. Biasanya di daerah interstitial ada sel apa? Leydig, Selidik. Menghasilkan testosteron, ya betul. Sel Leydig. Bingung nggak dari sini? Ini aku nggak bisa tanya peritubular myoid cell juga karena nggak kelihatan. Nah, baru yang ini, yang panjang-panjang ini loh, yang ada di lumen, udah mau masuk ke lumen ini baru spermatozoa. Terus yang bikin dia kelihatan kotor ini kira-kira apa? Ekor spermatozoanya gitu. Dia kan ekor spermatozoa selalu mengarah ke lumen. Gitu. Bingung nggak dari sini atau ada yang mau ditanyakan? Ini juga, ini loh spermatozoa. Kalau yang ini masih spermatid. teman Kak, Oke, lanjut ya. Ini Kelenjar uteri. Kelenjar serviks betul, kelenjar serviks. Kalau kelenjar uteri, di endometrium. ya betul. Sediaannya, Serviks uteri. oke, ini bentukan apa? Ovulan abad.
Oh, anak buat betul. Bingung nggak dari sini? Ada yang bingung nggak dari sini? Aman ya. Lanjut. Ini kira-kira lomen apa? Ductus deferens. Epididymis. Iya, epididymis, maaf. Ayo, epididymis apa ductus deferens? Epididymis, Epididymis. Kak. Epididymis. Kenapa epididymis? Ya, bentuknya bulat. Terus ada spermatozoanya di tengahnya ini. Kalau kalau ductus deferens gimana? Ada 3 lapis otot. Longitudinal, sirkuler, longitudinal. Cirinya ductus deferens, lumennya gimana? Terus deferen satu lumen aja. Ya, betul. Satu lumen dalam satu lapang pandang. Terus lumennya sempit. Di dalam lumennya ada penonjolan. Terus kalau misalkan ductus efferent dalam satu lapang pandang berapa lumen? Apa, Kak? Ductus efferent. Ductus efferent. Banyak. Ya, betul. Terus lumennya rata nggak? Epitelnya nggak rata. Ya, betul. Ya, wis kayak gitu sih. Ini kan dindingnya, lumennya rata, dindingnya rata. Nah, ini udah kelihatan jelas sih, ini adalah ductus epididymis. Terus yang di dalamnya itu sel, Spermatozoa. Spermatozoa. yes, sel spermatozoa. Terus di sini kelihatan banget ada si epitel berjalan silindris dengan apa ya? Si epitel berjalan silindris dengan stereosilia yang di sini. Nih, stereosilia. Tingginya nggak sama. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih. Kalian ada yang mau ditanyain kah dari sini? Aman, Kak. Oke, jangan Aman, Kak. keliru ya. Jangan keliru sama ductus deferens ya. Biasanya anak-anak banyak kelirunya ductus deferens sama ductus efferens. Itu karena bentukannya mirip-mirip. Tapi kalau misalkan ductus deferen itu rumahnya benar-benar sempit dan lapisan muskulernya tebal dan cuma ada satu lapang pandang. Tapi kalau misalkan ductus eferen kelihatan banget kok dindingnya bergelombang kayak gitu. Terus dalam satu lapang pandang lebih dari satu lumen itu ciri dari ductus eferen. Makanya sering disebut sama ductuli efferentes kan. Itu karena lebih dari satu lumen. Oke, lanjut. Ya, ini bentukan apa? Dalam sediaannya apa? Bisa jawab nggak ya kira-kira ini kalian? Harusnya bisa lah. Growing follicle. Ya, betul. Growing follicle. Dalam sediaan, Ovarium. Ovarium. ya, betul. Ovarium. Betul. Kalau misalkan aku tanya ini ruangan apa? Colex narbadis. Call Exner Badis. Oke, terus kalau misalkan aku tanya ini, ruangan apa? Kemungkinan besar apa? Antrum folliculi. Ya, antrum folliculi. Bingung nggak dari sini, guys? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kamu mau tanya. Hmm? Kalau misal folikel yang kayak nggak ada oositnya itu tetap dinamain em, the graft atau yang lain? Yang ini ya, ini nggak kelihatan karena agak menonjol ke sana kan ini kepotong tapi biasanya kalau misalkan ruangannya besar banget kemungkinan cuma satu yaitu antrum folliculi miliknya follicle de Graaff. Oke, makasih. Oke, lanjut. Ayo guys, masih banyak soalnya. Ampula tuba. Pula. Kalau
Ampulla tuba falopii apa vesicula seminalis? Ampula. 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 Kenapa ampulla? Karena satu lapang Ya, pandang betul. hanya Oke, benar, benar, benar. Kalau satu lapang pandang berarti ampulla tuba falopii. Kalau misalkan lebih dari satu lapang pandang berarti vesicula seminalis. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Oke, next. Ini kira-kira bentukan apa? Jaringan tulang rawan nih. Hialin. Tulang rawan hialin pertanyaannya jaringan guys, maaf. Pertanyaannya jaringan kalau tulang rawan hialin. Kalau bentukan berarti Septum nasi. yes, Oh, betul. Septum nasi. Kan kayaknya aku lupa menjelaskan ya. Lupa mengupdate ya. Jadi kalau misalkan jaringan tulang rawan itu tetap jaringan ternyata pertanyaannya bukan bentukan. Kalau bentukan berarti tetap septum nasi kayak gini itu tetap septum nasi. Jaringan apa? Jaringan tulang rawan hialin kayak gitu. Terus apa ya? Sediaannya, sediaan berarti sediaannya apa? Gabum nasi. Oke, lavum nasi. Terus kalau di sini lumen apa? Ayo. sinus venosus. Ya, Eh, sinus venosus. Betul kok ini sinus venosus, guys. Terus, apalagi ya? Hmm, ini mukosa apa? respiratornya bukan Kak. Kenapa? Sel goblet. Ada sel goblet. Itu yang di atas sel goblet bukan? Ini. Ya, benar. Ini sel goblet. Terus, kenapa ini mukosa respiratoria? Karena nggak ada fila olfaktorianya di sini. Ini juga nggak ada fila olfaktorianya. Terus, kalau aku tanya ini bentukan apa? Berarti, Kelenjar Bowman bukan Kak? ya, betul. Kelenjar Bowman. Gitu. Bingung nggak dari sini, guys? Cuman ya. Oh, Next. Ini, oh ya. itu yang di bawah Ah, maaf, suaranya putus-putus. mukosa respiratoria. Yang mana? Halo? Maaf, tadi suaranya putus-putus. Yang apa? Saya bentar. Di Yang di bawah bawah. itu respiratoria juga. Iya, yang di bawah juga respiratoria. Oke, lanjut. Ini agak susah sih guys, karena preparatnya jelek. Jelek banget malah. Ada yang bisa nebak nggak ini kira-kira apa? apa, Kak? Nah, ini jelek Vokalis banget. Apa? Ika. Apa guys? Kak, Lika tuh clue-nya apa, Kak?
Plika apa? Plika vokalis sama ventricularis tuh clue-nya apa? Plika vokalis sama ventricularis. Mm-mm. Lipatan kalau nggak salah. Oh, Ayo, yang itu kira-kira apa? Ya, lipatan mukosa clue-nya. Ini bukan respirasi, bukan endokrin, ini repro. Jelek banget, sumpah. oh, ini kayak endometrium. Iya, ini endometrium. Betul. Ini jelek banget, guys. Sumpah demi Allah, ini jelek banget. Kira-kira endometrium apa? Depresi. Bukan. Ini adalah endometrium fase proliferasi. Ini, 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 ini. Nah, ini abnormal. Gitu, karena lumayan lebar-lebar banget kan. Tapi dia belum membentuk apa namanya? Belum membentuk seperti gergaji. Ini juga ini kayaknya abnormalitas karena lumayan lebar banget. Nah, ini masih sempit-sempit, belum membentuk kayak huruf kayak zigzag kayak huruf S gitu belum. Di sini mayoritas masih sempit-sempit, ini masih endometrium fase proliferasi. Gitu. Ini jelek banget, sumpah jelek banget jujur. Nggak ada yang bisa dijelasin juga sih karena preparatnya jelek. Next aja ya. Nah, ini bagus nih. Ini apa? Jangan lupa di sini ada bentukan kelenjar tiroid. Oke ya, Kak. Kayak Ya, betul, trakea. Karena ada kelenjar tiroidnya. Kalau misalkan jab trakea, berarti harus dipastikan ada tiroidnya nggak di sekitarnya. Kalau misalkan, ada tiroid atau esofagusnya nggak di sekitarnya. Kalau ada salah satu, udah pasti trakea. Kalau misalkan nggak ada dua-duanya, berarti kira-kira apa? Bronkus. Ekstrapulmoner. Ya, betul. Bronkus extrapulmonaris. Oke, bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyakan, guys? Sebelum aku lanjut. Kita masih ada 15 soal lagi. Oke, next ya. 26. Nah, ini lumayan kelihatan. Ini sistem respirasi juga. Ini kira-kira apa? Epiglottis. Iya, betul. Ini epiglotis. Epiglotis sisi apa? laringel Faringel apa laringel? yang ada kelenjarnya tuh taring nggak sih kak? Terbalik. Eh, oh iya, Apa yang ada kelenjarnya berarti? taring. Eh, Tadi kamu jawab apa? Yang pertama, taring. laring apa faring? L apa F? L kak. Oh, ya, betul berarti epiglottis sisi Oh, laringnya. Maaf, maaf, aku salah dengar. Tak pikir faringel. Ya, ini benar epiglottis sisi laringel karena
nggak ada propria papilnya. Terus yang di sini apa bentukannya? Kelenjar seromukos. Ya, kelenjar seromukos. Kalau misalkan faringel yang F, ada nggak ininya kelenjarnya? Gak ada. Ya, betul. Jangan kebalik ya. Laringel yang L ada kelenjarnya. Kalau faringel nggak ada kelenjarnya. Yang F nggak ada kelenjarnya. Adanya propria papil. Oke, next. Ini gampang. Ayo. Bronkus. Bronkus intrapulmoner. Intrapulmonalis. Bronkus Iya, intrapulmoner. betul. Bronkus intrapulmonaris. Nggak usah ragu. Benar, bronkus intrapulmonaris. Kenapa? Udah di dalam pulmo. Berarti intrapulmo. Terus di sini masih ada jaringan tulang rawannya. Lawan. Tapi udah dikit ya. Betul. Terus, apa lagi ya kalau aku mau tanyakan? Hmm, ini deh, lumen apa? Arteri Arteri bronkialis, Bu. vena bronchi. Iya, betul. Arteri vena bronchialis. Terus ya Bang, arteri pulmonarisnya mana? Di pojok di kanan bawah Ini dah, beneran. kayaknya. Itu dalamnya ada pembuluh darahnya gak sih, Kak? Ada darahnya di situ. Ya, itu pembuluh darah, tapi bukan arteri sepertinya. Soalnya ini dindingnya tipis banget sih, guys. Terus nggak berpita gitu dalamnya. Ini tipis banget. Ini kemungkinan bukan arteri. Terus di sini juga ruptur. Di sini apa namanya ada artefak. Itu harusnya nempel ke sini. Ini bukan arteri, guys, harusnya. Karena strukturnya bukan seperti arteri. Tapi ada pembuluh darah, ada darahnya di dalamnya ini. Kemungkinan kayaknya sepertinya vena, tapi aku juga kurang yakin vena kok seperti ini. Harusnya strukturnya seperti pembuluh darah. Tapi kemungkinan besar vena sih, karena strukturnya bukan seperti arteri. Jelek banget kalau arteri. Arteri harusnya lebih tebal, lebih ototnya lebih kelihatan. Ini kan tipis banget nih. Kelihatan ototnya juga nggak terlalu kelihatan. Terus apa lagi? Kalian mau tanya apa dari preparat ini? Kamu mau tanya, kalau Mm-mm. kan arteri vena bronkialis itu arteri aja atau vena aja atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya, karena kan kecil banget ukurannya. Itu boleh berpasangan kan mereka arteri atau vena bronchialis kecil banget karena cuma pembuluh darah nutritif kan. Hmm. Jadi boleh arteri vena bronchialis aja. Tapi kalau misalkan apa namanya cabang arteri pulmo sama cabang vena pulmonaris kan mereka nggak berjalan bareng-bareng ya. Jadi jawabnya satu-satu cabang arteri pulmonaris apa cabang vena pulmonaris. Oke, terus aku mau tanya juga yang lumen yang agak gedean dikit yang kiri itu apa ya, Kak? Yang Yang dekatnya ini, arteri bronkialis. Hah, yang ini kemungkinan ya, vena. vena aja. Apa ada namanya itu? Iya, maksudnya arteri atau vena bronchialis gitu, guys. Oh, oke. Ya, Terima kasih, Kak. karena kan masih di submukosanya kan. Oke, terima kasih, Kak. Oke, next. Ya, ini, oke, bolehlah. Kira-kira sel apa? Clara. Ya, sel Clara. Lumennya, lumennya. Apa ya, vena apa gitu, Kak? Bronchiolus. Ya, betul. Ini lumen dari bronkiolus. Terus ini adalah sel Clara. Kelihatan banget ini kan menonjol kan. Nah, ini ciri dari sel Clara. Terus lebih jernih. Terus aku dapat ini
Kayaknya aku kemarin baca-baca kayak gitu. Terutama aku inget kayaknya di Pato. Itu ada yang namain sel Clara itu sama sel club KLUB atau CLUB. Nah, itu tuh sebenarnya sama sel club sama sel Clara. Cuma aku belum research lagi sih itu mereka memang berubah nama atau gimana. Tapi yang ditunjuk itu juga bentukan yang sama gitu. Jadi sel Clara sama sel club itu penunjukannya sama. Cuma kalau di histo sejauh ini kita masih pakai sel Clara sih kayak gitu. Tapi cuma just info aja sih. Atau kalian mau research sendiri kenapa namanya beda kayak gitu. Nanti juga aku mau cari-cari jurnal lagi sih kenapa namanya beda-beda tapi penunjukannya sama gitu. Kalau di Histo sejauh ini masih sel Clara aja guys. Oke, terus kalau yang ini lumayan apa? Marcus alveolaris. Racus alveolaris. Boleh, boleh lah. Kalau yang ini lumayan apa? Kalau Sakus kan tanyanya bentukan ya. Marcus tuh bukannya lumen kak? Iya dah, saya bentar ya guys. Lumayan apa bentukan? Oh iya, tetap lumayan ya. Oh iya, terus yang bentukan apa? Aduh, lupa banget. Ya, tetap lumen berarti. Berarti lumen Sacus alveolaris, lumen alveoli. Ya, oke. Ada yang ditanyakan nggak dari sini? Pokoknya yang alveoli itu kecil kak. Ya, alveoli cuma satu lumen aja. Kalau ini kan kira-kira lebih dari satu lumen, berarti bolehlah dijawab Sacus alveolaris. Meskipun ya kurang kurang membentuk Sacus alveolaris sih. Tapi oke lah, lebih dari satu lumen ini pasti. Oh, oke kak. Lumen ya. Tapi kemarin aku jelasin ke kalian apa lumen apa bentukan pas tutor. Kayaknya aku nggak ikut kak yang tutor yang ini. Kalau ada yang masih ingat guys, aku jelasinnya lumen apa bentukan. Jangan-jangan aku jelasinnya bentukan. Lumen kan ya harusnya. Kalau yang di PPT tutor yang kemarin tuh ya kalau Sakus alveolaris lumen ditanyanya. Oke, oke, berarti aku yang salah mengingat sekarang. Oke, lanjut. Nah, hah? Kok bentukan? Oke, tak ganti deh lumen. Marcus kak. Ya, Sakus alveolaris nih kok di sini. Tapi di PPT tutor lumen kan guys? Soalnya seingatku aku juga menjelaskannya. Aku lupa deng. Apa ya? Masa aku jelasnya bentukan? Enggak ya harusnya. Lumen kan ya. Nanti tak ganti deh. Tak bilang ke PJ-nya. Terus sediaannya apa? Pulmo. Ulmo. Ya. Terus apa ya? Bentar, bentar. Hmm, yang ini lumen apa? Ductus alveolaris. Ya, ductus alveolaris. Ini ada lumen bronkeolus nih kelihatan, tapi blur. Terus ada apa ya? Di sini sih sebenarnya harusnya ada bronchiolus terminalis sama respiratorius. Harusnya di sini terminalis, di sekitar si terminalis karena tebel banget. Terus di sini itu yang udah ada alveoli yang terbuka itu apa namanya bronchialis, bronchiolus respiratorius. Tuh, terus ini ada ductus.
Terus di sini ada sakus, di sini juga ada sakus. Di sini kemungkinan ini masih bronchiolus kalau ya bronchiolus ini tebel banget. Tuh ini juga bronchiolus. Tuh dari sini ada kayak mau ditanyakan guys. Nanti tak ganti ya. Ini lumen ya, bukan bentukan. Kak, mau Heeh, konfirmasi aja. heeh. Nantinya yang apa cara ngebedain bronchus terminalis sama respiratorius, kalau yang terminalis dia masih agak lebih tebel gitu ya. Kalau respiratorius dia tipis. Ya, yang di sini ini kan udah mulai apa ya? Ini kan udah mulai kebuka nih alveolinya ke arah sini. Itu adalah respiratorius. Tapi kalau yang masih di daerah sini itu kan tebel ya. Di sini masih tebel. Terus belum ada alveoli yang bermuara atau belum ada alveoli yang terbuka. Nah, ini berarti masih daerah terminalis kayak gitu. Terus kalau yang ini tebel banget, ini kemungkinan adalah bronkiolus gitu. Terima kasih, Kak. Jadi kayak ya terima kasih sama-sama. Terus apa ya gimana urutannya tuh kayak bronkiolus tebel banget. Terus baru ada lanjutannya bronchiolus terminalis yang lebih tipis kayak gitu. Nah, terus baru ada bronchiolus respiratorius kayak gitu. Terus baru terbuka dia biasanya ductus kayak gitu karena dia membentuk saluran urutannya kayak gitu biasanya. Pasti deketnya alveo apa sih alveolaris bronchiolus respiratorius yang alveolnya terbuka itu pasti ada ductus di sekitarnya kayak gitu karena lanjutannya biasanya. Gitu. Apalagi ya, udah. Terus kalau sakus dia membentuk seperti bunga atau bentuk kantong. Terus karena tertutup makanya disebutnya dengan sakus. Gitu. Di sini ini yang ketutup cuma satu aja. Ini kan dia nggak berhubungan kan, berarti ini cuma bronchiolus aja. Kayak gitu. Jadi bronchiolus tuh ada dua bentuk. Ada yang dia terbuka dan berlanjut ke bronchiolus terminalis dan respiratorius di sini. Ada yang memang dia sendiri aja kayak gini. Itu. Ini ngeblur sih, tapi ini pasti bronchiolus. Ini gampang. Ini kelihatan ngeblur, tapi kalian pasti tahu ini sel apa. Parafolikuler. Ya, betul. Parafolikuler sediaannya kelenjar, Tiroid. Dari tiroid. tiroid, Tadi. spesifik. Fase aktif. Ya, kelenjar tiroid aktif. Terus kalau aku tanya bentukan apa? Koloid. Folikotiroid. Eh, Ayo. Oh iya, koloid, koloid. Ya, kalau aku tanya seluruh bentukan. Baru folikel. Ya, betul. Baru kalau seluruh bentukan baru jawabannya folikel tiroid. Kalau aku tanya ini, sel apa? Sel folikuler. Ya, terus kalau aku tanya ini bentukan apa? Koloid. Bukan. Ini loh. Ya, Oh ini, vakuola apa ya? Fungsinya apa ya? resopsi. Resopsi. ya, Resepsi. vakuola resorpsi. Begitu. Jadi kayak ada bintik-bintik ya, kayak ada ruangan-ruangan kosong di koloid itu pasti vakuola resorpsi. Bingung nggak dari sini? Ini ngeblur banget sih guys. Fokusnya cuma di daerah sini aja. Aman Kak. Oke, lanjut ya. 31 ini kelihatan jelas banget. Kira-kira apa? Brainsend. Ya, betul. Ini adalah brain sand. Kenapa nggak ini herring badis? Eh, karena apa ya? Feeling Kak. Jawaban lain. Oh ini kalau semisal yang hearing bodies kan dia di hipofisa pars, hipofisis pars nervosa kan. Ada kayak Hmm, sel-selnya kan. Ini kayak nggak ada selnya. boleh. Boleh sih. Tapi kalau mau jawab
epifisis cerebri nggak ada sensornya itu salah juga sih. Karena epifisis cerebri ada selnya, ada sel interstitial kalau kalian ingat, ada sel pinealosit kalau kalian ingat. Tuh, jadi ya bener sih ini brain sand bukan herring bodies, tapi biasanya kalau misalkan